Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai hari ini diberi Allah kemampuan untuk istiqomah berpuasa. Mudah-mudahan kemampuan ini bisa istiqomah terus sampai nanti kita panjang umur dan wafat husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Sore hari ini saya mau ngajak semuanya mengambil pelajaran dari almarhum Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Apa yang beliau alami di akhir usianya. Ya, di akhir usia beliau. Yang mungkin luput dari pandangan kita, meskipun kita melihatnya dengan jelas. Almarhum Ustadz Muhammad Arifin Ilham, saya pertama kali ketemu saat beliau berkunjung ke Solo, kemudian silaturahim ke kediaman Habib Anis, kira-kira waktu zuhur saat kajian siang. Cukup lama beliau menceritakan tentang diri beliau, saya ini dari mana, detailnya gimana, beliau pernah koma sekian lama, sudah pernah diyasinkan kata beliau dulu, tapi Allah kasih Arifin usia, jadi Arifin tiba-tiba bangun lagi, enggak berangkat, cuman pita suaranya jadi dapat anugerah, yang tadinya suara biasa-biasa saja jadi serak basah, dan suara itu jadi indah untuk berzikir. Nah, itu ketika beliau kena patukan ular berbisa yang menurut dokter seharusnya waktu itu sudah meninggal dunia karena koma, tapi Allah beri perpanjangan usia yang sangat Masya Allah, sampai akhirnya beliau wafat di bulan Ramadan dan diizinkan masuk kubur di malam Jum'ah. Ya, diizinkan masuk kubur di malam Jum'ah. Nah, apa yang saya pelajari, yang saya petik, istiqomah beliau dalam berzikir, istiqomah beliau dalam berdakwah, istiqomah beliau di dalam menyampaikan ajakan-ajakan kebaikan dan mencegah umat manusia dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat beliau mengalami sesuatu yang berat, ini yang mau saya petik di sini ya, mengalami sesuatu yang sangat berat, sakit yang bukan biasa, sakit yang itu cukup berat. Kita ini baru kena sakit flu udah susah beraktivitas. Kita ini baru kena sakit panas, kita itu jadi malas. Kita ini baru kena sakit sedikit, sudah banyak berkata-kata, berkeluh kesah. Tetapi apa yang membuat beliau almarhum di akhir usianya, meskipun sakitnya Masya Allah, sampai harus dibawa ke Malaysia, kemo beberapa kali, tetap istiqomah yang diingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan didampingi oleh 3 istrinya dan anak-anaknya. Kenapa seperti ini? Karena janji Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW kepada sepupu beliau, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam hadis yang sangat panjang ada satu kalimat, ta'arraf ilallah firraha
ya'rifka fisiddah atau kama qala sallallahu. Kenalan kamu dengan Allah di waktu kamu lapang, maka dikala kamu sulit Allah akan mengenalmu. Dikala kamu lapang, kamu bahagia, kamu sehat, kamu ada uang, kamu aman, kamu damai, kamu tentram, kamu kenal sama Allah, kenalan sama Allah dengan kamu berzikir, dengan kamu sholat, dengan kamu hadir majelis, dengan kamu berbuat yang baik, kamu ajak manusia kepada benaran, kamu jauhkan manusia dari yang diharamkan Allah Ta'ala, kamu ajak dirimu untuk meninggalkan kemaksiatan, kamu ajak yang lain meninggalkan kemaksiatan, kamu kenalan dengan Allah seperti ini. Saat manusia yang lain sibuk kenalan dengan manusia, yang lain sibuk kenalan dengan jabatan, yang lain sibuk kenalan dengan ketenaran, kamu sibuk kenalan dengan Allah yang Maha Kuasa, ya'rifka fi syiddah. Maka nanti saat kamu berada dalam kesulitan, dalam beban, dalam kesusahan, dalam berat, ya'rifka, Allah akan memperkenalkan dirinya kepadamu, Allah kenal kamu. Maksudnya apa? Allah akan datang memberikan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan dalam situasi yang sangat susah. Makanya orang biasa kena sakit begitu udah lupa itu, susah berat. Beliau tetap gak ngomong kecuali yang baik, gak nyebut kecuali Allah, gak meninggalkan pesan kecuali ajakan kebaikan. Seperti yang sudah dikenal dalam berita-berita yang disampaikan, yang kita lihat dan kita dengar, yang kita lihat dan kita dengar. Nah, beginilah perjalanan orang-orang soleh, insya Allah meniru para anbiya wal mursalin. Satu kisah dalam Al-Quran yang kita cukup kenal, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah itu bisa kita temukan dalam surat Al-Anbiya, juga dalam surat As-Saffat. Kita kalau baca di surat As-Saffat itu ayat wa inna Yunusa, ayat 139, surat 37 ayat 139, wa inna Yunusa laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ya, di sini kalau kita baca terjemahannya, dan sungguh Yunus benar-benar termasuk seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian beliau ikut diundi, ternyata beliau termasuk orang yang kalah dalam undian. Maka beliau dilemparkan ke laut, kemudian ditelan oleh ikan besar dalam keadaan harus kita baca tafsirnya ya, jangan baca terjemah aja. Kemudian ditelan oleh ikan besar. Dalam surat As-Saffat ayat 139 ke bawah, kita akan mendengar dan melihat kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala berdakwah. Umatnya ratusan ribu, tapi nggak ada yang mau nurut, nggak ada yang mau berubah. Nabi Yunus kemudian lari meninggalkan kaumnya, ya naik kapal, kemudian kapalnya kena badai. Saat itu harus dikurangi muatan. Setelah muatan sudah dikurangi, ternyata badai masih kenceng, maka manusianya harus dikurangi. Nah, ketika manusianya harus dikurangi, diundi. Nah, diundi 3 kali berturut-turut yang muncul nama Nabi Yunus alaihissalam. Satu kapal menolak membuang Nabi Yunus. Satu kapal gak ada yang mau Nabi Yunus dibuang. Kenapa? Ini orang baik, wajahnya kelihatan orang baik. Jangan buang yang ini, yang lain saja. Tapi setiap kali diundi yang keluar Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus mengatakan, biar saya, buang saja saya, memang saya yang keluar undiannya. Maka dibuanglah Nabi Yunus alaihissalam. Tapi beliau gak sampai jatuh ke dalam laut, sudah diterima oleh ikan paus yang sangat besar. Kemudian dibawa menyelam ke dalam dasar laut. Di situ mengalami 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan laut, dan kegelapan di dalam tubuh ikan paus. Singkat cerita, Nabi Yunus dalam kegelapan itu kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang diucapkan Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus berdoa seperti itu. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya maupun surat Shofat, saya akan mengutip yang di surat Shofat. Di sini dikatakan, maka dia ditelan oleh ikan besar maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Nabi Yunus alaihissalam setelah baca kalimat zikirnya tersebut, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 87, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ayat 87. Kemudian ayat 88, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. 87 diceritakan Nabi Yunus baca doa itu, 88 dikatakan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Detail penyelamatannya ada di surat As-Saffat. Ikan pausnya itu ke daratan, kemudian melemparkan Nabi Yunus dengan lembut. Nabi Yunus dalam keadaan sakit. Kenapa? Di dalam perut ikan, ya, dalam perut ikan tidak makan, bercampur dengan zat macam-macam. Maka sama Allah Ta'ala ditumbuhkan satu pohon, yang pohon itu menjadi obat untuk kulitnya, obat untuk tubuhnya, obat untuk dirinya, dan beliau dikembalikan ke kaumnya, dan kaumnya yang ratusan ribu itu akhirnya ikut beliau, taat pada beliau. Yang pengen saya garis bawahi ini, yang menarik di sini, laula annahu, kata Allah Subhanahu wa taala, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kita sering hanya mengambil bagian doanya saja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dikatakan dalam hadis oleh Nabi SAW, tidaklah seorang hamba yang dalam keadaan suntuk baca doa ini, melainkan suntuknya akan lenyap. Suntuknya akan lenyap, akan sirna suntuknya. Tapi jangan lupa, ada wahyu Allah yang menjelaskan, falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya Nabi Yunus itu bukan ahli zikir, dulunya bukan ahli zikir, saat berada di daratan, di lautan, sebelum masuk perut ikan paus, bukan ahli zikir, lalabitha, pasti, sungguh pasti, pakai lam taukid, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, tidak akan keluar dari perut ikan paus sampai hari kebangkitan. Ya hidup tapi enggak keluar, seperti ditahan dalam perut ikan paus ila yaumi yub'atsun. Maka yang membuat Nabi Yunus di sini keluar apa? Sifat seorang mukmin. Yang buat selamat apa? Sikap seorang mukmin ketika lapang, ketika senang, ketika sehat, ketika bahagia, ketika merdeka, ketika aman, ketika damai, zikir. Ingat sama Allah, ibadah. Ya ibadah. Maka begitu dalam keadaan susah, zikir sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahnya langsung ingat, langsung diselamatkan, langsung ditolong. Maka di sini ada pelajaran kenapa kita sudah berzikir, kenapa kita sudah berdoa, kenapa kita sudah minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita merasa belum ditolong, seringkali pertolongan itu lambat, seringkali kita merasa pertolongan lambat, kita merasa rezeki susah dan lain sebagainya. Jawabannya adalah karena di saat kita bahagia, saat kita senang, saat kita tenang, saat kita damai, saat kita nyaman, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ingat sama Allah. Waktu bahagia, sholatnya biasa-biasa saja. Waktu bahagia, waktu nyaman, tenang, zikirnya biasa-biasa saja. Waktu bahagia, ya, waktu dalam keadaan asyik, ya, cari ilmunya biasa-biasa saja. Begitu susah, sholatnya Masya Allah, zikirnya Masya Allah, cari ilmunya Masya Allah, mujtahid, sungguh-sungguh. Kalau itu mah orang munafik juga begitu. Orang munafik juga begitu.
Musyrik Quraisy juga begitu. Musyrik Quraisy itu kalau bahagia lupa sama Allah. Begitu susah langsung manggilnya ya Allah, ya Allah. Firaun juga begitu. Firaun waktu jadi raja sombong, lalim, zalim, lupa sama Allah Ta'ala. Begitu ditenggelamkan teriak, aku iman pada Tuhannya Musa. Aku iman pada Tuhannya Musa dan Harun. Tidak ganggu. Maka kita jadi mukmin yang benar. Contoh Ustadz Muhammad Arifin Ilham almarhum rahimahullah. Dalam keadaan bahagia zikir, dalam keadaan senang zikir, dalam keadaan nyaman zikir, dalam keadaan lapang zikir. Maka ketika dalam keadaan susah, Allah membuat beliau mudah berzikir. Allah membuat beliau mudah beribadah. Allah membuat beliau mudah untuk dekat sama Allah. Maka saat orang sibuk mencari kedamaian dengan makhluk, beliau sibuk merasakan kedamaian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat orang sibuk mencari kebahagiaan bersama manusia, beliau sibuk merasakan bahagia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beginilah perjalanan orang-orang soleh. Itu yang harus kita petik pelajaran. Kalau ada orang-orang soleh yang pergi meninggalkan kita, apa yang bisa kita petik untuk kita ambil jadi kebaikan untuk beliau dan untuk kita, agar ke depan kita bisa menjadi penerus-penerus. Ya, kalau ada satu orang yang soleh meninggal, harus muncul ribuan orang soleh yang baru untuk menggantikannya, untuk meneruskan perjuangannya. Kalau ada satu orang yang berilmu meninggal, harus muncul jutaan ulama baru yang meneruskan, ya, yang memperjuangkan perjuangannya. Itu harus jadi mental kita, itu harus jadi semangat kita. Maka saya mengajak seluruh yang ada di negeri ini, di tanah air ini, murid-murid Ustadz Muhammad Arifin Ilham, ya, sahabat-sahabat beliau, semuanya untuk memetik pelajaran bagaimana beliau itu istiqamah cari ilmu, istiqamah berdakwah, istiqamah berzikir. Lihat dalam keadaan sakit yang tidak biasa, sakit yang berat, Allah membuat beliau tetap menyembunyikan senyum, tetap bersemangat, tetap bersendagero kepada anak dan istrinya, tetap taat pada Allah Ta'ala, tetap ngajak manusia untuk ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kenal kepada beliau, maka kenalanlah dengan Allah di saat kamu bahagia, agar nanti, karena manusia hidup pasti ada bahagia, ada susah, di saat kamu susah, Allah yang akan mengenalmu dengan karunia-Nya, rahmat-Nya, pertolongannya, ampunannya, dan lain sebagainya. Insya Allah yang sedikit ini barokah dan manfaat. Mari kita biasakan untuk ibadah dalam keadaan bahagia, senang dan lapang, agar nanti kalau kita ketika mengalami yang gak enak, karena manusia hidup pasti ada kalanya senang, ada kalanya susah. Di saat susah itu datang, susah itu tidak menjadi susah, karena Allah akan datang membahagiakan kita semua. Walafu minkum, insyaallah barokah dan manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم